Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Izin Principaldi dengan NIM 2301020027 akan mempresentasikan seminar proposal project dengan sebagai pemenuhan mata kuliah Masyarakat Cerdas Universitas Madinah Jali Raja Haji dengan dosen pengampu Pak Denny Berseman. Observasi yang kami lakukan itu berada di Kelurahan Senggarang, lebih tepatnya di Desa Kampung Baru. Di desa ini masih tergolong baru sehingga masyarakatnya itu masih belum terlalu ramai dan rata-rata masyarakat tersebut bersuku Melayu dan bermata pencarian nelayan. Nah, karena desa ini itu cukup dekat dengan daerah kelautan. Melalui pengamatan yang telah kami lakukan bersama rekan kelompok, pada desa ini itu ada beberapa potensi atau masalah yang diharapkan dapat ditemukan solusi, yang dimana ini adalah tujuan dari mata kuliah Masyarakat Cerdas, ya ini melakukan solusi atau belajar cara menemukan solusi dengan konsep belajar design thinking. Jadi ketika kami melakukan pengamatan di desa tersebut itu ada beberapa masalah seperti jalan akses jalan yang cenderung sulit, yakni ada beberapa tempat itu tidak ada aspal atau masih di jalan tanah kuning, dan ada juga beberapa tempat itu cenderung banjir, mungkin bisa disebabkan dataran yang rendah atau kurangnya resapan air, serta untuk bagian kelautannya atau lebih tepatnya di daerah pelabuhan-pelabuhannya itu masih ada terlihat beberapa alat-alat tangkap nelayan itu cenderung sudah lapuk atau seperti sudah tidak terawat lagi. Gitu juga pelabuhannya, alat tambaknya, sampahnya, dan lain-lain. Lalu pada tanggal 19 September 2025 kami sekelompok melakukan EDP. Ini bagian tahap brainstorming. Ini merumuskan hasil pengamatan ke dalam media sticky note. Ini apa yang dilihat dari lokasi observasi itu dituangkan ke dalam tulisan. Nah, dari proses pada tanggal 19 September ini kami mendapati 5 kategori, yakni kategori benda fungsi, kategori lingkungan, kategori kelautan, sama kategori makhluk hidup. Yang dimana dari kategori-kategori tersebut itu dijabarkan lagi 5 masalah yang mungkin bisa diberikan solusi atau bisa ditindaklanjuti selanjutnya. Untuk bagian saya sendiri itu adalah kategori kelautan. Nah, dari hasil pengamatan saya itu didapati 5 masalah yang kemudian diharapkan didapati 5 solusi. Untuk gambar pertama ini merupakan gambar aerator. Nah, solusi ini didapati dari
masalah tambak yang kurang efektif. Kenapa kurang efektif? Jadi kami melihat kalau dalam proses nelayan melakukan tambak itu ada kecenderungan. Nah, jadi ini merupakan tambak ikan. Ikan itu biasanya ada makan makanannya itu mikroorganisme pada bagian dasar-dasar dari tambaknya. Nah, mikroorganisme ini untuk hidup itu membutuhkan oksigen. Nah, karena tambak itu biasanya tidaklah terlalu besar, yakni dia masih dalam media yang tertutup, itu ada kecenderungan oksigennya itu tidak terlalu terpasuk dengan cukup, sehingga memungkinkan bagi mikroorganisme ini tidak bisa berkembang dengan baik, yang kemudian mengakibatkan bagi ikan-ikan atau apa yang ada di tambak tersebut itu tidak bisa mendapati makanan. Nah, sehingga ditemukanlah sebuah alat aerator yang terdapat kipas untuk memberikan riak atau getaran pada air, sehingga terjadi proses pergantian di mana air yang terkena kipas tersebut akan terlontar ke atas dan kemudian mendapati oksigen dan masuk lagi ke dalam air, sehingga dapat sedikit meningkatkan kadar oksigen pada tambak tersebut. Terkait aerator ini tentunya sudah banyak diimplementasikan di beberapa tempat. Jadi inovasi apa yang kami tambahi? Kami rencananya menambahi beberapa perangkat IoT di aerator tersebut. Aerator tersebut itu tentunya sudah memiliki mesinnya ya, seperti aerator layaknya yang sudah ada. Tapi di sini kami tambahi beberapa alat microcontroller SP misalnya, dan sensor untuk ngecek suhu, sensor oksigen, serta sensor pH. Dan ada juga pengendali relay dan servo untuk kemudi dari aerator tersebut. Sehingga dengan adanya SP, aerator ini bisa dikendalikan dari smartphone. Itu terkait inovasi untuk masalah yang pertama. Selanjutnya masalah kedua ini itu mengacu kepada alat tangkap nelayan, salah satunya itu bubu. Nah, bubu ini tentunya bukannya tidak efektif, tetapi kami ingin memberikan atau mengupayakan sebuah inovasi, yakni ya masih sama dengan alat aerator ini. Nah, bubu ini juga kami harapkan memberikan solusi dengan menambahkan beberapa perangkat IoT. Nah, jadi ini merupakan bentuk bubu kepiting. Bubu kepiting itu biasanya dibuat dari kawat dan dirangkai atau dirajut dengan tali. Nah, tapi pada inovasi ini kami menggunakan triplek. Perangkat-perangkat yang kami tambahi misalnya beberapa sensor, yakni sensor kamera, sensor ultrasonik, sensor pH, sensor gerak, dan servo untuk buka tutup dari penutup bubu. Cara kerja inovasi yang kami usulkan itu di bagian tempat masuknya kepiting itu kami buat seperti insert pintu, yang dimana insert pintu ini akan terbuka atau tertutup melalui menggunakan servo. Indikasi atau keadaan
bagaimana servo ini bisa terbuka tertutup itu tentu dari validasi sensor gerak sama sensor ultrasonik. Nah, jadi akan dilakukan uji coba mungkin kalau mungkin ada keadaan tertentu yang dimana bisa dipastikan bahwa yang mendekati bubu tersebut adalah kepiting. Entah sensor gerak itu mendeteksi dengan rentang frekuensi berapa dan ultrasonik dengan frekuensi berapa bahwa itu kepiting, maka servo buka tutup dari bubu ini akan terbuka. Dan kemudian sensor kamera tentunya bisa juga memantau untuk mengirimkan data-data gambar dari keadaan bubu di dalam air sehingga dapat dipantau melalui smartphone. Itu terkait usulan solusi dari masalah kedua. Kemudian masalah ketiga itu pancang yang kurang efektif. Nah, jadi kami tidak memberikan solusi kepada pancang tersebut, tetapi memberi solusi kepada jangkar, karena pancang itu biasanya digunakan untuk alat bertambat bagi sampan nelayan. Nah, jangkar juga fungsinya sama. Dan inovasi apa yang kami usulkan? Jadi jangkar yang beredar atau jangkar yang biasanya dipakai itu bilah matanya cuma satu di satu sisi saja. Tapi inovasi yang kami usulkan itu bilah matanya ada dua. Nah, jadi diharapkan dengan didesain seefisien dan seefektif mungkin agar jangkar ini bisa tersancap di tanah dalam di dasar air dalam kondisi apapun. Dan untuk masalah keempat itu di daerah khususnya tempat observasi kami itu Desa Kampung Baru itu ada beberapa tempat yang masih banjir. Jadi usulan apa yang kami berikan itu seperti membuat parit, akan tetapi bentuk paritnya itu sedikit lebih besar, tapi tidak menjorok terlalu dalam dan cenderung lebar. Kenapa hal ini dibuat? Bagaimana mekanisme usulan yang kami berikan? Jadi ini mirip seperti parit. Dia tuh airnya akan mengalir ke dataran yang cenderung rendah. Nah, jadi di usulan ini bagian-bagian yang tempat-tempat tertentu yang cenderung banjir itu akan digali dan dibuat seperti parit tapi sedikit lebar, kemudian ditambahi beberapa rumput. Dan kemudian di bagian ada satu titik yang ini titik di tengah-tengah dari parit ini itu akan digali dan kemudian dimasukkan pipa. Rumput-rumput ini kemudian berperan untuk peningkatan serapan air. Nah, sehingga apabila air ini mengalir pada parit ini itu akan terserap lebih dulu sebelum ia akan sampai ke dasar dari parit. Nah, air yang misalnya tertampung di parit ini itu akan terserap masuk ke dalam pipa yang mana pipa ini akan diarahkan ke tempat yang cocok untuk membuang air akhir nantinya. Dan usulan kelima itu masalah pembuangan air atau aliran air pada desa Kampung Baru itu bukan tidak baik tapi kurang efektif. Ini airnya itu cenderung masih tercampur-campur.
Jadi usulan apa yang kami berikan itu adalah mekanisme pembagian pembuangan air tersebut. Nah, misalnya ada dari WC. WC itu biasanya di WC-nya sendiri dibuang pada septic tank. Inovasi apa yang kami buat? Septic tank yang kami usulkan itu ada dua. Nah, jadi kita buat dua septic tank yang berdekatan. Akan tetapi untuk pipa yang mengaliri pada dua septic tank tersebut itu pipa yang sama. Di masing-masing septic tank tersebut ada sensor ultrasonik, dan di dalam pipa aliran pembuangan air WC tersebut itu ada katup yang bisa membuka dan menutupi aliran pipa. Mungkin bisa jadi digunakan servo atau alat yang lain. Dan apabila misalnya septic tank 1 itu mencapai ketinggian air tertentu, yakni misal katakanlah sudah hampir penuh, maka akan dibuka katup ini sehingga airan pembuangan itu akan mengalirkan ke septic tank yang kedua dan tidak terbuang ke septic tank yang ke-1. Septic tank ke-1 kemudian akan tertutup pembuangannya dan otomatis air akan mengalir ke septic tank kedua. Kemudian pembuangan limbah dapur itu berbeda sama limbah WC. Limbah dapur tentunya juga dibuat satu septic, bukan septic tank, tapi tempat untuk membuang limbah dapur. Ini seperti hasil cucian piring itu dibuang juga ke dalam pembuangan khusus cuci piring. Yang ini di dalam tanah, cara kerjanya masih sama dengan septic tank. Pada bagian septic tank yang ini ada dua lubang yang apabila lubang yang pertama itu sudah agak penuh, maka akan saluran tempat membuangnya akan tutup dan kemudian dibuka untuk saluran yang kedua. Kemudian untuk kategori saya, ini kategori kelautan, itu didapati sebuah sketsa pilihan final, di mana nanti akan dikumpulkan lagi dengan kategori yang lain. Ini sketsa pilihan final saya yang saya pilih di sini, ini bubu IoT yang tadi telah kami usulkan. Terkait perbedaan usulan, perbedaan utamanya tentu dari mekanisme kerja dari bubunya sendiri. Ini bubu tradisional yang ada itu masih menggunakan cara yang tradisional. Ini dengan kawat dibentuk seperti persegi panjang, seperti bentuk balok, dan dirajut dengan tali seperti bentuk segitiga. Dan bedanya semua usulan yang kami bangun itu adalah adanya beberapa perangkat IoT yang telah saya jelaskan sebelumnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video seminar pro kali ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.